Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wala udwana illa ala zalimin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin, hamba Allah sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama memuji Allah dan selalu bersyukur kehadirat Allah atas rahmat dan nikmat yang setiap saat dilimpahkan kepada kita, khususnya taufik dan hidayah, yang dengan taufik dan hidayah itulah kian hari, kian lama hidup di dunia ini, kian terpetunjuk kepada yang lebih baik, kepada amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bagi kita semua yang sudah mencapai usia 40 tahun, yang mudah-mudahan usia ini benar-benar menjadi usia yang potensial dan produktif untuk meningkatkan amal kebaikan, mengurangi bahkan menjauhkan diri dari amal-amal yang tidak baik. Salawat dan salam kepada junjungan alam yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya kepada seluruh keluarga dan sahabatnya sekalian. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, memesankan kepada kita semua, yang pertama, selalu berbuat baik kepada orang tua. Karena atas jasa kedua orang tua kitalah hari ini kita menjadi sukses. Hari ini kita bisa menjalani kehidupan yang baik, dan karena jasa kedua orang tua kitalah hari ini kita berada dalam
agama yang diridhai oleh Allah, akidah yang tepat, dan juga berada dalam perilaku yang terpuji. Kemudian hadirin sidang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, perjuangan dan keluh kesah orang tua kita luar biasa sekali, sehingga Allah tuliskan, Allah catatkan, yaitu hamalathu ummuhu kurhan, kita ini dikandung oleh ibu kita dalam kandungannya dalam keadaan beliau begitu lelah, wa wada'athu kurhan, dan melahirkan kita ini juga harus berhadapan dengan pertaruhan hidup atau mati. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, lalu disapih, disusui oleh ibu kita, di mana susu itu adalah makanan yang paling pokok dan paling menentukan kesehatan fisik kita untuk selanjutnya. Bersama dengan masa dalam kandungannya selama 30 bulan. Ini adalah masa-masa perjuangan ibu kita. Bagi yang sudah pernah merawat bayi, melihat bayi, mengamati bayi, menjaga bayi, membesarkan bayi, ini tentu paham bagaimana seorang ibu atau istri butuh perhatian yang khusus, butuh fokus untuk menjaga seorang bayi. Dan semua kita pernah menjadi bayi. Hatta idza balagha asyuddah, sehingga apabila kita telah sampai usia, ada yang mengatakan sampai usia asyuddah itu adalah usia 30 tahun ke atas, 33 tahun ke atas. Wa balagha arba'ina sanah, dan sampai usia 40 tahun. Jadi kita simpulkan usia 40 tahun ke bawah, yaitu sampai 33 tahun, dan 40 tahun ke atas, ini adalah usia penting bagi kita selaku hamba Allah. Kenapa harus penting? Disebutkan di dalam Al-Quran, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni. Hendaknya kita pada usia itu memperbaharui komitmen untuk menjadi hamba Allah yang baik, memperbaharui komitmen untuk menyadari besarnya jasa kedua orang tua, memperbaharui komitmen untuk berbakti kepada orang tua. Pada umumnya, getahnya pada usia ini
nyo adalah usia di mana seorang manusia tingkat kedewasaan sudah cukup matang. Ditandai kalebeh taturi yang baik dan juga kalebeh taturi yang tidak baik. Kalebeh tatuso siapa yang harus dihargai, dan kata turi bagaimana, kata tu'oh bagaimana seharusnya kita menghargai. Watte getanyo ka umu dumno ke getanyo baru tasadari tatu'oh kiban cara berbakti kepada orang tua. Dan kasering tingat kurang si nyan sesungguhnya itu adalah pemberian Allah. Ingat getanyo kurang si nyan nyo rahmat Allah yang cukup raya. Dengan tingat gegogopnya maka terpanggil hati pikiran kita untuk berbakti kepadanya. Karena kedua orang tua itu adalah jembatan menuju surga Allah. Jembatan menuju keridhaan Allah. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Jangan sekali-kali mengaku kita orang yang bisa dan ada berterima kasih kepada hamba Allah, kepada Allah, kalau kita tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Lalu di antara manusia yang paling berhak untuk kita berikan apresiasi dan terima kasih tidak ada lain melainkan orang tua kita. Menyekurung si dehana tatu'oh bi terima kasih. Beta yang melumpo tatu'oh beri terima kasih kau. Maka mengurung si dehana taturi mustahil dia menjadi. Kalau dia menjadi musuh orang tuanya, mustahil dia bisa menjadi teman kita. Hai ngurung si hana itu mengen hana getoh bermitra, apalagi ngangedayo. Menyebasa-gasa sama orang tua dia mau berkhianat, apalagi sama kita. Maka pada usia 40 tahun itu kita harus dengan tulus dan memperbaharui komitmen untuk menyatakan sesuatu yang paling penting. Apa itu? Bermohon kepada Allah sesuatu yang paling penting. Apa itu? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Auzi'ni, berikan, bagikan sedikit kesempatan dan perhatian kepadaku untuk bisa bersyukur atas nikmat-Mu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memakai kata yang paling realistis. Dalam 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah, dengan begitu banyak yang harus kita lakukan, tentu saja hanya mungkin kita berikan perhatian 24 jam untuk persoalan ini. Maka auzi'ni, sisihkan sedikit waktu, namanya bahasa adanya. Dalam 24 jam itu ya Allah, sisihkan sedikit waktu kepada kami untuk bisa memberikan perhatian kepada, untuk bersyukur atas nikmat-Mu. Lalu untuk apa lagi? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Lalu apa lagi? Wa an a'mala salihan tardah. Dan untuk berbuat amal-amal yang soleh. Maka gepegah
menyaumu pelotun hana berubah gedanyo nyawa nyan kapayah. Maka hati-hati dengan ambang batas 40 tahun. Bek tanggap remeh kesempatannya. Lalu apa lagi? Wa aslih li fi dzurriyyati. Itu yang harus selalu kita berdoa. Kita doakan. Kita nyoka matang menjadi seorang yang dewasa. Tentu ke atas harus kita lihat, ke bawah juga jangan sampai buta. Ya Allah, perbaguskan olehmu pengurusanku atau kepengurusanku terhadap keluarga, anak dan keturunanku serta orang tuaku. Jadi umur pelodon 40 tahun ke atas, sedikit ke bawah sampai 33 tahun, katakanlah dari 33 tahun ke atas. Nyan hendaklah kita menjadi orang yang teliti, cerdas, hati-hati dan tidak main-main. Gagal pada ambang batas itu butuh waktu yang lama untuk mengembalikan kita. Maka kesempatan itu enggak boleh kita buang begitu saja. Maka oleh karenanya sidang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, getanyo sebagai hamba Allah, perkembangan pikiran getanyo, mindset getanyo, cara berpikir getanyo harus kita amati dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Kepedannya dari sekian banyak pilihan yang harus kita urus dan kerjakan, ada amal-amal yang harus menjadi prioritas kita. Jadi sidang jamaah sekalian, tanyo kamu fo mandum, dunianyo melalaikan kita, menghipnotis kita, memperdaya kita dunia ini. Apalagi di zaman perkembangan teknologi digital hari ini. Nyoro-nyoro silon tuan yang berbahagia, hasil penelitian, tingkat remaja ke bawah itu kebanyakan anak-anak kita ini kecanduan game online. Remaja ke atas kecanduan pinjaman online. Kedua, penyakit ini membawa kita kepada kecanduan. Mana kecanduan menyelam makanan gekeun ketagihan. Mana ketagihan setelah kita makan mau makan lagi. Ini seperti itu juga game online, setelah kita main mau main lagi. Pinjaman online juga seperti itu, setelah kita pinjam belum lunas pinjam lagi. Dan anehnya kita sekarang ini melakukan sesuatu tanpa tahu konsekuensi, apalagi mempertimbangkannya. Padahal jeratan akan mematikan kita satu langkah lagi, tapi kita tidak tahu bahwa sabo langkah itu dia akan mati. Hana ada depa konsekuensinya. Karena itanyo sidang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kenang penyakit hana sabar, panik. Itanyo tengah kenang penyakit hana sabar dan panik. Orang sabar biasa mereka itu adalah orang yang sudah lulus ujian. Kenapa harus lulus ujian? Karena ujian itu sesungguhnya bukan jalan yang sana tidak ada ujian, bukan.
Tapi jalan yang di sana, ujian membuat kita mati dan tidak bisa hidup lagi. Ini hanya sekedar ujian untuk mendapatkan kesuksesan. Bagi orang nasabah akan dipilih ada yang mati. Maka oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian transaksi judi online, ini bicara judi, transaksi judi online per 3 bulan 100 triliun. Setahun mencapai 350 triliun. Itu terjadi peredaran keuangan dari transaksi judi online. Dari Sabeh menurut penelitian itu, ya khusus di negara danyo Indonesia nyo 400 triliun. Pendapatan negara per tahun 2.700 triliun. Bayangkan. Nyo suasana gedanyo uronyo udep dalam transaksi keuangan yang lagi nyo cara. Maka oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian 3,5 juta, nah yang pegah 2,7 juta. 3,5 juta warga Indonesia itu ikut main judi online. 5 juta nyan kendit urung. 5 juta di Indonesia itu menjadi orang yang main judi. Maceh na dum-dumna. Judi kepahareum. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Yang aneh lom, nyo danyo yang aneh lom, karenanya produk online hana tak akui nyan judi. Yang mainnya hana mengakui itu judi. Gepegah agaknya yang harum lotri. Meja mana? Tapi seakan-akan kalau yang sifatnya online itu dia tidak haram. Padahal unsur judi-judinya ada di dalamnya. Dan sidang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, menyegedanyo terjerat hutang, beban yang berlebihan. Beban yang berlebihan akibat pinjaman online. Akibat talo judi, mungkin tak uruh keluarga katanya, mungkin na perwate untuk dah berikan perhatian kepada, untuk berbakti kepada orang tua, tidak mungkin. Kita akan bisa berpikir sehat ketika situasi lahir batin dan nyonya sehat. Utang sabo gerbak, baik karena pinjaman online atau karena kenang talu judi, peng tan langki, anak minta susu. Lalu apa pilihan kita? Enggak ada pilihan lain kecuali melakukan kriminal atau melakukan kekerasan terhadap perumoh deh atau anak deh. Kenapa? Disebabkan oleh beban yang sedang kita pikul, yang tidak sanggup kita pikul, ditambah lagi dengan tuntutan yang padahal itu adalah tuntutan yang semestinya. Maka sidang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan heran hari ini manja-manja sama istri kita, hari ini kita bermanja-manja sama anak kita, sore besok kita yang memisahkan kepala dengan tubuh anak kita sendiri. Maka oleh karenanya sidang jamaah sekalian, apa yang dipesankan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah peringatan yang sesungguhnya tidak boleh kita langkahi, karena akan ada konsekuensi yang sangat berbahaya. Maka oleh karenanya sidang jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah yang seharusnya bagi kita semua untuk selalu kita menghayati dan berdoa kepada Allah
jika hari ini kita berada dalam taufik hidayah Allah, senantiasa akhir hidup kita juga dalam keadaan taufik dan hidayah Allah. Tanggung jawab terhadap keluarga, janganlah kita menjadi orang yang tidak abai serta tidak memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga. Berbuat baik kepada orang tua itu adalah menjadi perhatian utama kita semua. Kenapa? Karena jika jembatan itu terputus, maka kita akan terpisah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi tanda bahwa akhir kehidupan kita untuk selanjutnya bertanda buruk. Maka kepada Allah kita berlindung dan bermohon agar selalu melimpahkan rahmat, kasih sayang, serta taufik dan hidayahnya kepada kita. Kepada orang tua kita, terus kita tingkatkan amal bakti baik kita. Kepada sanak keluarga kita, terus kita berikan perhatian yang bermanfaat untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.